Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, salah satu yang sangat dianjurkan walaupun tidak sampai kepada wajib, tapi betul-betul ditekankan oleh Rasulullah agar kita bersungguh-sungguh untuk memohon kepada Allah supaya kita dijaga, dipelihara, dilindungi daripada 4 hal yang pasti yang kita baca setelah innaka hamidum majid sebelum mengucapkan salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Boleh juga doa itu didahului dengan misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa ruh jahannam. Kedua-duanya dibolehkan. Jadi yang 4 itu adalah pertama azab kubur atau siksa kubur. Yang kedua azab neraka jahannam. Dan yang ketiga fitnah, yakni berbagai macam ujian-ujian dalam kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, berlindung kepada Allah daripada kejahatan atau buruknya kejahatan yang ditimbulkan oleh Al-Masih Dajjal. 4 hal. Kalau dapat, bahasa wakna kok dapat, jangan sampai nak dibaca, lebih-lebih nak apa. Bagaimanapun cobalah menghafalnya, karena sangat ditekankan kita untuk berdoa kepada Allah daripada 4 hal itu. Ada beberapa hal yang terkait, yaitu yang pertama namanya fitnah kubur, dan kemudian adalah namanya azab kubur. Kedua-duanya berbeda. Di antara doa-doa yang Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min fitnatil qabri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah neraka dan azab neraka. Berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah kubur dan azab kubur. Keduanya berbeda. Apa yang dimaksud dengan fitnatul qabri, fitnah kubur? Yang dikatakan fitnah kubur adalah su'alul qabri, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat yang disebut dengan malaikat mungkar nakir, tentang 3 hal. Ya, pertama, marrabuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, dan apa agamamu, lalu siapa laki-laki yang diutus kepadamu. 3 itu yang paling pokok. Menurut beberapa riwayat masih ada yang ditanyakan yang lain, tapi yang paling penting yang 3. Ketiga-tiga ke namanya fitnah kubur. Fitnah itu bisa diartikan dengan ujian. Seakan-akan 3 persoalan itu, dengan itu kita diuji. Apakah kita termasuk orang yang mampu, yang bisa, yang sanggup menjawab atau tidak. Ketiga-tiga hal itu tidak lo bisa dihafal. Sebabnya tidak ujian naik kelas atau tidak ujian lulus. Ketiga-tiganya sejauh mana kita meyakininya, kemudian melaksanakannya dalam hidup. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, kalau kini kan bisa kita jawab Allah. Tapi sejauh mana kita mengenal Allah? Namanya ma'rifatullah. Mengenal Allah itu salah satunya kan dengan mempelajari nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan juga mempelajari ayat-ayatnya, juga mempelajari, memikirkan, merenungkan ciptaannya. Melalui itu kita bisa mengenal siapa dia, yang namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan itu kan rukun iman yang pertama. Kemudian ya
apa agamamu? Islam. Tapi kan tidak sekedar itu. Sejauh mana kamu mempelajari, memahami, mengamalkan syariat Islam. Apakah memang itu ada kamu laksanakan perintah-perintah, larang-larangnya, aturan-aturan syariat itu. Dan yang terakhir, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Ya Muhammad. Tapi kan harus kita pelajari sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi atau hal-hal yang berkaitan dengan itu, lalu kita amalkan. 3 hal. Siapa yang aman atau yang jujur, siapa yang aman, siapa yang bisa menjawab itu, isyarat bahwa setelah itu dia akan mendapatkan namanya aisar, kemudahan. Siapa yang tidak mampu, tidak bisa, setelah itu namanya asyaddu, akan lebih parah, lebih susah lagi untuk sampai kemudian. Nah, itu yang kaji kita pagi kini agak ke situ mengarahnya. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang berhadir, kalau doa yang kita baca tadi kan di rakaat terakhir sebelum mengucapkan salam, yaitu doanya berlindung kepada Allah daripada azab neraka jahanam dan daripada azab kubur. Kita agak fokus ke situ seketik. Ketika mayat telah dimasukkan ke lahat, kubur itu kan boleh 2 bentuk itu. Yang pertama lubang di samping, namanya lahad. Yang kedua lubang di tengah seperti bandar, itu namanya syaqq. Yang lebih diutamakan lahad, karena Nabi dulu beliau dikuburkan pakai lahad. Boleh kita lubang di tengah kalau tidak memungkinkan pakai lahad, seperti tanahnya gambut atau nanti tanahnya beraya, atau ada penyebab lain yang tidak memungkinkan kita membikinkan lahat. Boleh kita lubang di tengah. Nah, setelah mayat dimasukkan ke lahat atau ke tempat di mana nanti berada, lalu kita pasang penyikat atau penutup. Kalau di zaman Nabi dulu penutupnya kan batu-batu bata. Itu batu-batu bata yang dibikin daripada tanah-tanah, dijemur dengan matahari sampai kini. Bagi kita yang ke Madinah, silakan masuk ke Baqi' Al-Gharqad. Sebelum salat itu sudah banyak tuh lubang-lubang yang digali. Bahkan pagi-pagi sudah banyak lubang-lubang yang digali. Karena di Madinah ataupun di Makkah orang hampir setiap waktu salat jenazah, terutama jamaah umrah dan haji. Nah, setelah salat fardu, ya hampir selalulah dilaksanakan salat jenazah. Lalu diarak menuju Baqi'. Semenjak dulu masih di situ pusara perkuburan kaum muslimin. Dan sebagian besar sahabat-sahabat Nabi dikuburkan di situ. Istri Nabi juga dikuburkan sebagian di situ. Tiba di situ sampai kini orang memakai penutup lahat itu tidak kayu, tidak papan, dawakan papan kayu. Dan memang kita lebih diutamakan memakai batu bata. Karena kayu itu lebih cepat hangat atau terbakar. Sebagian daripada kubur itu ada yang panas, ada yang api, sehingga ada yang terbakar. Dan itu memang benar. Alasannya memang gitu. Kalau batu bata kan bisa meredam api. Ada nanti kubur-kubur tertentu, karena orang-orang ketika hidup dunia barangkali mengerjakan suatu perbuatan yang mendatangkan murka dan menyebabkan datangnya siksa, sehingga di kuburnya merasa panas. Dan memang kubur itu salah satu jurang daripada jurang-jurang neraka, atau salah satu taman dari taman-taman surga.
setelah dimasukkan ke lahat ditutup dengan papan atau dengan bata. Tapi mau khawatir je kalau kita pakai bata awak sikap untuk hilang lahat. Simun kalau macam-macam cerita orang tu kan, atau komentar orang. Kalau yang banyak komentar tu biasanya orang tak tahu nama kelebihan ni, atau naklah setengah tahu tu, seperempat tahu kadang-kadang. Tapi nyalah heboh. Bahkan ketika kita melaksanakan ajaran dan sebenarnya hanya yang dulu berkuar-kuar. Disuruh mengaji tak tiba dan segala macam. Jadi kalau nanti kita ada nampak orang tidak pakai papan penutup lahat, ada batu-batu disusunnya, ya boleh, tak salah. Maka itu yang dianjurkan. Kenapa? Yang tadi alasannya. Kubur itu ada yang panas, ada yang hangus kuburan. Bahkan di tulang-tulangnya nampak kehitam-hitaman. Sebagian apa yang dialami mayit dikuburkan ada yang dinampakkan, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang tinggal. Kembali kita kepada yang tadi. Ditutup kubur, ditimbun. Nah, dalam hadis sahihnya kan begini. Kemudian masuklah ruh ke dalam jasad melalui sela-sela kapan. Masuk. Bagaimana masuknya? Ya sebagaimana dia keluar. Kita tak tahu kapan roh itu keluar dan bagaimana keluar sehingga mati. Dan ketika jasad berada di lahat, kemudian ditutup, lalu bagaimana roh itu masuk balik ke jasadnya, itu tak tahu kita. Sebab itu gaib. Perkara yang gaib itu yang ditonjolkan adalah iman, keyakinan dan kepercayaan. Jangan terlalu banyak logika atau rasional, jangan terlalu banyak kita berfikir-fikir tentang yang gaib. Nanti kita tolak yang gaib. Makanya yang gaib itu kita imani. Kalau jalih pasti dalilnya tidak boleh ditawar-tawar. Ketika masuk roh itu ke jasad, inilah hidup bukan hidup dunia, hidup model di sinan. Allah tatimun beko, baru datang malaikat untuk menanya. Nah, pertanyaan yang diajukan malaikat itulah yang disebut dengan fitnatul qabrina. Fitnah, pertanyaan yang diajukan oleh malaikat kepada penghuni kubur. Kemudian di Rasulullah SAW pernah dulu beliau ikut duduk di samping kubur ketika kubur itu sedang dipersiapkan untuk dimasuki oleh jenazah atau mayit. Maka setelah ditimbun, kata beliau kepada orang yang hadir, ista'idhu billahi min adzabil qabri. Diulang beliau 3 kali. Kalian berlindunglah kepada Allah daripada azab kubur. Beliau ulang-ulang sampai 3 kali. Dan setelah itu kata beliau dalam hadis lain, istaghfiru li akhikum. Minta dan mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk saudaramu yang dipendam atau dikubur ini. Beliau ulang-ulang itu. Istaghfiru, mintakanlah ampun kepada Allah. Lalu mohonlah kepada Allah tasbit, kemantapannya, kemampuannya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Ya Allah, mantapkah dia, kuatkanlah dia, beri dia kekuatan dan kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Bila mulai pertanyaan malaikat, ketika kubur itulah ditimbun. Kemudianlah dia batu penanda. Nah, orang ketika itu lah mulai beranjak satu-satu pulang. Sebaiknya sempurnakan mana? Setelah ditinggikan kubur, diancak-ancakan, cara jauh kita nan tinggal nan pulang lagi. Ya Allah, ampunkanlah dosa saudara kami ini. Di membaca astaghfirullah,
Allahumma fir lahu sudah boleh diulang-ulang. Karena intinya sama. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Berulang-ulang. Berilah dia kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Dan orang yang mati butuh itu. Maka butuhnya tidak bisa lain untuk beramal. Berdoa pun tidak lain. Yang sangat dibutuhkannya ketika itu adalah ampunan dosa. Karena penyebab kita atau siapa saja mendapatkan hukuman atau sisa atau azab termasuk di kubur adalah dosa. Kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, maksiat-maksiat atau kebangkangan, kedurhakaan yang kita lakukan itu dapat mengantarkan orang mengalami siksa atau azab kubur yang dimana kita disuruh berlindung diri kepada Allah daripada itu. Nah, setelah kita selesai, Rasulullah memerintahkan untuk itu, ada satu lagi pesan Rasulullah. Untuk hal yang seperti inilah hendaknya kalian bersiap-siap berkami-kami. Limisli hadza, untuk hal yang seperti itulah. Ketika itu beliau duduk di samping kubur. Orang sudah menimbun. Beliau setelah mendongak kepala ke atas menekur berulang kali. Salah satu yang beliau ucapkan kepada hadirin, limisli hadza, untuk hal yang seperti inilah kalian hendaknya bersiap dan berbekal. Berbekal bagaimana? Ya, kita kan berakhir di kubur. Awal persinggahan kita menuju akhirat kan kubur. Siapa yang di awal persinggahannya itu sukses, selamat, maka yang setelahnya lebih gampang. Tapi siapa yang tidak sukses, tidak selamat, maka apa yang akan dilaluinya berikutnya asyaddu, lebih parah, lebih sangat. Itu pentingnya kita senantiasa selalulah berdoa kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara, dilindungi dari azab kubur. Ketika dalam salat dan di luar salat. Bagaimana nanti kalau dalam salat? Kalau kita salat berjamaah, imam pun capek mana? Tak capek imam, penggagih orang tadi. Masih talaki kita. Kita kan berpisah dengan imam. Selesai dan putus hubungan kita dengan imam kan ketika lah selesai bana imam cukup itu mengucapkan salam yang kedua. Yang wajib, yang termasuk rukun kan salam itu kan yang pertama ke kanan. Yang kedua tidaklah sunnah. Nah, sebaik-baiknya kita dalam salat berjamaah baru kita menghabisi salat kita, menyudahi setelah imam selesai salam kedua-duanya. Baru kan masih ada peluang. Ada kesempatan waktu untuk kita berdoa daripada sampai hal kau. Azab jahannam, azab kubur, fitnah hidup dan mati dan dajjal. Hal kau. Kalau tidak bisa, tidak ada waktu itu, ada salat sunat. Salat sunat, salat bebas. Baraya lamanya. Tidak ada orang yang tagadua. Tidak ada yang terlambat. Sebab seorang kan. Tapi kalau salat berjamaah, kita tergantung. Terikat dengan imam. Tidak bisa kita bertikai dengan imam. Jadi intinya yang penting tidak bisa di salat jamaah, di salat sunat. Pokoknya jangan lupa membaca itu. Lalu kemudian suatu kali kita ketemukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau namanya marra. Beliau marah melewati kubur. Barangkali kita pernah mendengar atau membaca, lewat di suatu kuburan. Kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabat yang bersama beliau, innahuma, kedua penghuni kuburku, la yu'azzabani, benar-benar sedang diazab, sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabirin, kedua-duanya kau diazab disiksa bukan lantaran yang besar. Yang pertama, amma ahduhuma fakana yamshi bin namimah,
Yang pertama disiksa atau diazab lantaran kama pai suku madu domba masuang itanah tukang siram minyak tiba di baru tukang kipe barulah. Wa ammal akhar, sementara yang satu lagi disiksa adalah la yastatiru min bauli, orang yang tidak menutup diri daripada buang air dan juga tidak mensucikan diri. Kita pahami hadis ko sebentar. Salah satu keistimewaan Nabi SAW, beliau diberi kemampuan kesanggupan untuk mendengarkan apa-apa yang tidak mampu kita dengar. Itu peristiwa-peristiwa non gaib. Karena beliau Rasul, beliau kadang-kadang bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat, bisa mendengar apa yang kita tidak bisa mendengar. Bahkan kepada beliau pun Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada beliau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman yang beliau sudah meninggal. Beliau menguasainya. Salah satu yang Allah karuniakan kepada beliau bisa mendengarkan azab kubur atau bisa mendengarkan perkataan malaikat. Ketika beliau lewat di sebuah kubur, diperdengarkan kepada beliau oleh Allah. Rupanya penghuni kubur itu sedang mengalami azab atau siksa. Kemudian beliau komentari, kedua-dua penghuni kuburku innahuma, sesungguhnya kedua-dua penghuni kuburku la yu'azzaban, benar-benar sabana benar, yu'azzabani, diazab kedua-duanya disiksa. Kata beliau selanjutnya, wa ma yu'adzabani, keduanya kau disiksa bukan lantaran yang berat. Ada dua pemahaman. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, kedua penghuni kuburku tidaklah disiksa, diazab kedua-duanya masalah-masalah yang besar. Ulama memahami adalah orang menganggap atau kita pun menganggap masuang madu domba yamshi bin namimah itu yang kedua tidak mensucikan diri ketika selesai buang air dan tidak menutup diri, dianggap itu sepele, dianggap itu persoalan yang remeh saja sehingga orang tidak peduli. Padahal perbuatan itu sangat besar risikonya. Begitu besar risikonya, salah satu azab yang dilakukan adalah itu, madu domba. Kalau tidak besar, maka mereka tidak akan segera disiksa di kubur. Oleh sebab itu kita tidak boleh menganggap sepele, menganggap enteng madu masuang. Dan juga ketika kita buaya tidak menutup diri dan tidak mensucikan diri. Itu pemahaman pertama. Apa yang pertama? Penghuni kuburku dulu ketika di dunia nyo anggap remeh, nyo anggap enteng tentang madu dan tentang buaya. Padahalnya besar, cuma dianggap sepele. Dan memang kita mengaku kita acok menganggap dosa wadang itu sepele. Misalnya ketika kita berutur, berutur seketik kan nabaa. Ya kan kita nak mengecek nabaa. Nak mengecek nabaa berutur seketik, bergunjang-gunjang seketik kan nabaa. Nak mengecek nabaa tu apa? Sebenarnya baa. Bawaannya ke dalam kubur diazab. Apa yang dikabui dengan Yamshi bin Namimah? Namimah kita kaji. Yamshi berjalan. Namimah madu-adu masuang-suang. Ini ada dua. Pertama namanya kat. Yang kedua namanya namimah. Perlu kita jalin sanginyi.
Anan qattat, qaf ta panjang dan ta qattat. Disebutkan oleh para ulama ketika mensyarahkan atau menguraikan hadis itu, qattat adalah orang yang mendengarkan percakapan orang lain atau kelompok lain dengan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Kita ulang, ada seseorang, kita agilah namanya seseorang ko si O, inyo dangakan kecek orang ketika itu sedang mengecek berkelompok soal macam, diam-diam nyupasang telinga. Nah, ada orang nama dengar aku pura-pura nama dengar, tapi telingonya nyariang. Pura-pura mengaca baju, pura-pura mencari iko, nah sebenarnya iko fokus. Sinyalnya sedang tinggi. Dengarnya orang. Nah, orang yang mengecek tidak sadar. Bahasanya sedang ada orang dan mendengar. Ada orang sok-sok menakwa, tapi sebenarnya tidak menakwa. Dengar. Lalu didengarkannya kata orang sembunyi-sembunyi, kemudian kata orang yang kelompok kau dinukilkannya, dipindahkannya, disampaikannya kepada kelompok lain atau orang lain yang tujuannya jalan untuk supaya orang kau bakal cinta. Tahu bakal cinta? Tak bakal cinta? Tidaknya. Bagai rumah? Itu namanya qattat. Kata beliau, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang seperti ini. Tidak masuk surga itu dipahami lama, tidak bisa langsung masuk surga. Sebagaimana orang lain yang bisa masuk surga langsung. Berarti diproses tu. Kadang-kadang harus mampir dan singgah dulu di neraka sampai habis. Kena dosa manangan bagunjang atau namimah, tidak bisa hanya dengan istighfar. Karena dosanya berkaitan dengan sesama kita, harus minta maaf, minta rela. Namanya qattat. Yang kedua namimah, no berbeda. Kalau namimah Yamsi bin Namimah adalah mau diawak kini kuah. Kau mau diawak nak takawak, mau diawak mana? Ada kita ko duduk di tempat pertemuan, tempat bersama-sama, atau di malah kita duduk bersama-sama. Lalu ada orang ko duduk di situ bersama awak, seakan-akannya lah bahagian daripada kelompok itu atau komunitas itu. Orang mangguk, orang mendak, orang galak, dan segala macam lah. Kemudian saja yang dipekecekkan orang ketika itu direkam saudara. Direkamnya kepala. Dijangannya encak-encak direkamnya kepala pembicaraan. Kemudian setelah orang bubar dipindahkannya kecek orang ceko kepada kelompok lain. Itu namanya namimah. Kalau nancako diam-diam, tidak tahu orang, memang tidak duduk di sini, di mana menjarak atau di balik dinding dan segala macam. Kalau itu memang duduk di dalam. Orang senging lo, tapi hati serigala mengkuruk. Kadang-kadang mengkuruk hati waktu nampak di muka. Pak, aku membudu saya mencari awak, aku ada masalah. Itu bedanya antara qattat dan namimah. Kedua-duanya penyebab orang badu, orang bercakap, orang bermusuh-musuhan, orang berperang-perangan. Itu bahayanya perbuatan Yamsi bin Namimah, sehingga disegerakan hukumannya dikubur. Dan itu harus disampaikan kepada orang banyak supaya orang banyak tahu itu bahaya. Kita ulang, harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan orang tidak tahu bahwa itu besar bahayanya. Mangko disisa di kubur itu kan anggap sepele, anggap enteng. Jadi namanya kau tidak kabir, sebenarnya kabir besar bahaya, besar mudarat. Dua hal itu.
Dalam riwayat lain berbunyi, yaitu bukannya namimah tapi ghibah. Dalam hadis Ibnu Majah, hadis nomor 343 dikatakan, wa ammal akhar, adapun yang cik lain maka disiksa, maka diazab, fa yu'adzabu illa fil ghibah. Dia itu diazab lantaran suku menggibah. Ghibah ko bahasa wakno bergunjang. Ghibah secara bahasa artinya kan gaib. Gaib itu ndak ada. Kalau ada jamaah kita kini pun ndak ada, namanya gaib, ndak hadir. Kita ko namanya hadir, ada di situ. Sehingga para penceramah kadang sering mengecekkan para hadirin yang saya terhormat. Itu kan? Hadir. Yang tidak hadir, gaib, membicarakan orang ketika yang tidak hadir, ghibah. Ghibah. Ketika yang tidak hadir, kita bicarakan kekurangannya segala macam yang dia tidak suka, tidak ingin dibicarakan. Dan ghibah itu begitu. Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebut-sebut, engkau bicarakan saudaramu yang dia tidak suka, itu disebut. Kata sahabat mendengar, memang itu kerajaannya Rasulullah. Itu kerajaannya, itu menggibah. Kalau tidak itu kerajaannya, kalian tidak menggibah. Namanya menuduhan. Namanya buhtat. Jadi apa yang kita kecilkan itu dan ada pada diri orang itu. Namanya ghibah. Tidak suka, tidak ketuju di ghibah. Tapi kalaulah tidak malu-malunya mengerjakan perbuatan itu, lah se-Indonesianya orang mengkuruk mencariannya, apa bunyinya lah orang. Dibolehkan. Karena tidak malu, tidak sagan. Namanya bahasa-bahasanya sebenarnya tabah mukono. Bangku tabah mukono, tidak marasul. Salah satu waktu atau keadaan yang kita dibolehkan menggibah atau bergunjing, salah satunya itu. Orang kau lah tidak malu-malu, lah tarang-tarang berbuat berbagai macam hal. Boleh kalau perlu gunjing. Tapi jangan bisinan sekajo. Itu saat di mana kita dibolehkan menggibah. Nah, jika dikecekkan yang lain yang ikut diazab lantaran menggibah. Berarti ada 2 atau 3 hal. Yang pertama, suku suang madu domba atau ghibah. Sebab kedua-duanya hampir mirip. Kalau Yamshi bin Namimah, iko manukil, memindahkan kata iko ke kata iko. Kalau bahasa kami no, sanduk gadang pambok kuah namanya. Itu sanduk. Halo, sanduk tu gadang. Sanduk siko dipindahan kemari, ditekong siko disalinkan nyak, namanya sanduk gadang pambok kuah. Tukang hantar, tukang pindahan, tukang bawa, tukang kacau, itu dan namimah. Tukang siram minyak tanah, sangat berbahaya. Yang kedua, ghibah. Ghibah gunjang sawak. Dan definisi ghibah tadi kalah jadi. Orang tu tidak ada belakang wak, tidak ada di hadapan wak, nyon tadi badan. Tapi kita pekician. Dan kalau nak tahu bisa taburangsang, kesimbaba, naik kumbang-kumbang, ghibah. Kalau tidak itu kerajaannya kita karang-karang, itu namanya nuduh. Dosanya jauh lebih besar daripada bagunjang. Jadi ada dosa yang lebih besar daripada bagunjang, mengarang cerita, menuduh-nuduh. Kerjanya itu. Kalau kini namanya tiba di berita, namanya framing. Dibuatnya berita tertentu, konteks itu nanti disebarkannya luar biasa dahsyatnya. Perbuatan buhtan itu. Yang ketiga baru, kebanyakan azab kubur itu terjadi juga terhadap orang yang wayanya tidak menutup diri dan tidak mensucikan diri. Itu bahaya. Nah, tadi kan kita sampaikan bahwa salah satu yang dianjurkan sangat kita untuk memohon perlindungan kepada Allah adalah berdoa
mohon perlindungan sebelum salam, setelah innaka hamidum majid, daripada azab kubur dan azab neraka jahanam. Bersungguh-sungguhlah meminta dan memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak terlibat tapi mendengar sen? Artinya mendengar sen kok tidak aktif kita baca itu doh. Kita hanya matang telinga saya. Sama hukumnya. Karena orang tidak akan menggibah. Orang tidak akan bergunjing. Orang tidak akan baca itu kalau kita tidak mendengar. Dan lebih-lebih mana orang ko semangatnya. Dengar salah. Mendengar memang tidak mahu kau. Tidak ada yang kerajo. Dengar salah. Itu kan. Bama doi orang ko. Kalau orang ko takai itu perangainya tidak kita sudah keluar. Karena orang yang aktif mendengar sama dengan orang yang melakukannya. Istilahnya orang yang mendengar sama dengan orang yang berbicara. Kan orang tu mangku amu mengecek, amu baca itu kan dek kita mulai mendengar atau hadir di situ. Maka kita harus menghindari diri daripada orang yang seperti itu dengan cara apapun, karena kita sedang diajak, sedang dibawanya untuk kita supaya kita bisa dapat azab kubur. Datang orang ke tempat ke rumah awaknya membicarakannya macam-macam, nyo sedang mengajak kita mengajak kita kepada di mana kita dapat azab kubur. Amuah mewak diajak orang kan awak nan namanya. Biarlah berdosa awak demi menjaga perasaan orang. Kadang-kadang awak berdosa kan gara-gara menimbang perasaan orang. Ya bala dua sagar awak nak kali satu awak dua sinana. Hanyalah datangna ke tempat awak. Kalau begitu biarlah. Berdosa kau dah azab kubur lah kemudian. Tu kebajo lah sagan awak orang ko. Kalau dalam hal itu tidak ada dan sagan-sagan. Kecian terang-terang alihkan. Salah satu cara yang diajarkan kepada kita untuk supaya jangan menggibah, jangan namimah, alihkan cerita kepada yang lain. Atau kecian mana ke orang kau, nalailah kita bicarakan kali kau nanti pada sawak lah. Tapi orang kau di emak ya. Allah aku kan bentuk kamsat seluruh bisuk tu kau bentuknya mah. Hari lampian siang kita bikinlah beberapa kesimpulan-kesimpulan. Tadi ayat yang kita baca di awal kajian tadi surah Al-Qalam juz ke-29 surah yang ke-68 ayat ke-11. Ada beberapa hal yang Allah larang langsung kepada Nabi SAW. Di antara hal-hal yang Allah larang, yang ditujukan larangan itu kepada Nabi, tentu juga kepada awak. Di ayat ke-10 surah Al-Qalam yang kita baca tadi bunyinya, Allah tuti' wala tuti' janganlah engkau mentaati atau mematuhi kulla halafim mahin. Itu orang yang suka bersumpah. Di samping itu suka menghina dan berbuat hina. La tuti' jangan engkau taati, engkau patuhi ya Muhammad. Sia saja yang suka bersumpah. Namanya halaf. Suka bana bersumpah. Orang suka bersumpah kau biasanya orang mandukan sesuatu yang tidak baik, yang salah. Bahkan yang berani sumpah palsu. Sering terjadi kau di pengadilan-pengadilan kan ada saksi. Kan disumpah. Bahkan untuk membela orang yang paling zalim pun
Dia dapat PT sekian puluh miliarnya, sama orang bersumpah atas nama Tuhan lah dia. Kadang-kadang macam Quran lah bersumpah, dipagunakannya, dipakainya nama Allah untuk menghalalkan sesuatu dosa besar. Orang nama mereka la tuti', jangan taati Muhammad. Kullu halafin mahin. Mahin ke orang ko suka ubek dan hina, ubek dan buruk, namanya hina. Hammazin, ayat kasbale hammaz. Anan hammaz itu orang ko suku bana mencela. Karena ada ayat bunyi wailul likulli humazatil lumazah. Humazah orang yang mencela. Tapi kalau hammaz pencela, lah itu kaju, lah itu kakobeh. Bisa jadi kalau nak mencelanya dalam sehari itu sakit kepalanya barangkali. Dia mencela aku lah menjadi suatu makanan pokoknya. Namanya hammaz. Kalau ada orang yang pencela, pencacik, pencemih, jangan sampai kita iwan keceknya. Aturlah jarak orang ko. Sebabnya sedang mengerjakan suatu dosa besar yang berujung nanti masuk hutamah. Jangan dianggap enteng humazah dan lumazah, itu ujungnya hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pekerjaan dan kelakuan kalian itu menyebabkan dilemparkan ke dalam hutamah. Hutamah kan salah satu nama daripada nama-nama neraka. Secara bahasa hutamah itu maknanya mempercayai, merame-rame mempercayai. Dikatakan neraka itu hutamah karena orang-orang yang suka mencela, bergunjing, menggibah, nyolah mempercayai kehormatan orang, harga diri orang, kemudian orang, menjatuhkan martabat orang dan ke harga diri orang tengah ramai caianya, maka dicocokkan karajonya cakap dengan neraka yang akan dimasukinya hutamah, neraka yang akan mempercayai. Kalau orang nak bergunjing, orang nak menggibah ko dan orang nak memah ko kan berani di belakang orang, bisa caianya orang di belakangnya. Dia ceritanya kecek. Tapi ketika ada orang tu senyum-senyum, kami lo senyumnya daripada orang nak rancak. Jadi kalau begitu disebutkan kalau ada orang nanti datang kepadamu, menamma ilaika, orang yang menceritakan kejelekan keburukan orang lain kepadamu, satu saat keburukanmu yang diceritakan kepada lain. Makanya jangan pedulikan. Disampaikan oleh jangan taati hammazin masya'in. Masya' selalu suka berjalan kama bin namim untuk madu masuang. Kan masya' ko orang yang suka berjalan kian kabari membawa-bawa berita. Itu namanya yamsi bin namimah. Kalau sikola bakal lebih name dia kesabalah masya' suko bana kian kabari namim membawa berita-berita. Kadang-kadang habis lo katunya di sinan. Nah, salah satu yang perlu bana kita sampaikan untuk kita dan untuk siapa saja, berusahalah kita menghindarkan telinga kita yang muncuang kita. Telinga menengah, muncuang mengecek. Mintalah kepada Allah perlindungan terhadap jangan sampai kita mendengar yang buruk-buruk atau orang mantan cerita kita dengar. Lalu berusaha kita menahan diri untuk mengecek, kemari mengecek, kemari melantong. Kadang-kadang dek bangi hati, sakit hati. Malang kadang-kadang ni tak do buang jawab do ada satu lo. Kan orang raya jawab. Awak nak do mengamanganya. Ni tak mengamang lo kawak, tapi dia orang lah banyak cerita, kawan awak banau cerita wala satu-satu lo banci. Santiang orang dosa. Jangan panggap entengnya dosa tu. Awak kalau banci ke orang, carilah sebabnya buat kau banci. Nak tahu sebabnya banci sedang cari anak, awak nak kena itu. Sebab kalau awak banci ke orang, tak ada nak orang keluar. Guruan sadawalan. Tapi ingat, itu berbahaya. Bisa mengantarkan kita kepada gibah, gunjang. Bisa mengantarkan kita untuk masuk fitnah. Bisa mengantarkan kita untuk dosa-dosa yang lainnya. Karena dosa yang diakibatkan mulutku terlalu banyak.
Maka gantilah kecek-kecek ceko dengan hal yang baik, kena diam. Mantun ke jiwa. Intinya jangan lupa berdoa kepada Allah setiap selesai salat. Sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Yang pasti azab kubur itu lain. Karena memang orang banyaklah mengingkari. Biasanya yang mengingkari azab kubur itu orang rasional. Orang yang semata-mata menunjukkan akal pikirannya. Tidak semuanya harus ya akal, harus ya iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menonjolkan iman kita di atas akal kita. Sehingga kita termasuk orang yang bisa membedakan dan memilah yang patut ditolak, yang patut diterima. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.